kita memang selalu kalah satu langkah, ya. Ya, sebenarnya kita kalah satu langkah. Jadi terkesan kita tidak punya peran di area ya. Tapi insya Allah tadi yang seperti Pak Sigit bicarakan bahwa ke depan bahwa perawatan kesehatan kerja kita akan coba dongkrak dan kita angkat, kita publikasikan kepada dunia kerja agar kita bisa menerapkan sebenarnya bagaimana sih peran perawat kesehatan kerja, ya. Fungsinya tidak beda jauh dengan yang diperankan oleh dokter. Kita tetap ada surveillance dan itu harus tahu ilmunya juga kan. Iya. Sementara kita belum mendapatkan itu. Ya. Surveillance itu baik fisik, baik lingkungan, baik psikologi si pasien, si tenaga karyawan itu kita belum dapat. Makanya ya wajar kalau kita belum bisa melakukan itu, gitu kan. Jadi sekarang yang kita berikan hanya masih dalam skop pelayanan dasar, pegawai daruratan, pelayanan umum, ya, sama untuk pasien-pasien yang mengalami yang preventifnya paling kita memberikan promosi gitu kan. Iya, tadi penyuluhan dan rehabilitasi, ya. Sebenarnya di sini ada namanya satu bidang namanya bagian pronomi, jadi promosi dan ergonomi. Itu memang menjadi tugas perawat. Di situ sebenarnya ada satu bagian di tempatnya Dokter Devi tadi. Ada satu penanggung jawab di situ namanya pronomi, jadi promosi dan ergonomi. Jadi dia yang melakukan promosi untuk karyawan dan keluarga karyawan, dan dia yang melakukan inspeksi kepada karyawan atau menilai karyawan. Contoh, karyawan datang mengalami keluhan sakit muskuloskeletal dan itu ditangkap oleh karyawan, dan itu akan ditabulasi, ya, area mana yang terbanyak. Itu kalau kita mau melihat surveillance dengan dari data, ya. Tapi itu juga ada satu program yang memang mengharuskan si perawat itu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana sih si karyawan ini cara bekerjanya. Contohnya itu kan ada toolnya untuk menilai karyawan ini kerjanya sudah sesuai dengan tool ini enggak. Jadi kalau tidak sesuai mereka akan dinilai berapa karyawan ini mengalami resiko untuk terjadi gangguan muskuloskeletal. Nah, itu menjadi juga tanggung jawab dari perawat. Cuman itu tadi Dokter Devi bilang memang satu belum ada kompetensi ilmunya. Jadi akhirnya kita belum bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi saya harapkan teman-teman semua sudah terpapar nanti ke depannya mau seperti apa perawat kesehatan kerja, ya. Nanti pelan-pelan lah kita. Makanya saya minta tolong ke pihak ini, ya, untuk bisa benar-benar di keperawatan kesehatan kerja ini benar-benar diangkat gitu. Benar-benar menjadi sebuah program yang memang boleh syukur-syukur menjadi program unggulan sehingga kita itu punya produk. Mohon maaf aja sekarang itu saya kan teman-teman saya banyak di kesehatan kerja dan mereka banyak meminta bahwa saya butuh perawat kesehatan kerja, tapi kan mohon maaf produknya belum ada. Jadi ya akhirnya kayak kemarin saya diminta di Astra, mereka butuh memang concern yang di kesehatan kerja, nggak ada kompetensinya, ya susah. Jadi di luar sudah butuh tapi produknya belum ada, walaupun ada masih mungkin baru sedikit lah gitu kan. Itu ya kita harus akui itu kelemahan di perawat. Jadi makanya dari kita, ayo kita bareng-bareng kita bisa apalagi nih dari luar pulau nih, mereka kan punya potensial banget untuk bisa menjadi perawat kesehatan kerja, ya. Oke, ada yang tanya lagi? Itu Pak tadi pertanyaan titik yang kan di sini rata-rata yang kerja cowok. Terus untuk perawat untuk kerja di sini tuh dipilih-pilih nggak, maksudnya oh kita banyakin cowoknya atau oh kita banyakin ceweknya? Tidak sih, kalau masalah itu tidak ada. Kalau masalah itu semua punya kesempatan yang sama. Cuman memang kalau untuk kasus kegawat daruratan karena kita harus langsung terjun ke lapangan, ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya memang kita yang cowok, ya. Karena bukan mengesampingkan cewek, ya, tidak. Kalau fisik dia bagus, memang style untuk kasus kegawat daruratan, Anda bisa melihat tadi harus naik 3 lantai. 3 lantai dengan membawa korban, siap. Itu yang kadang kita bisa, pengalaman saya evakuasi korban kita bisa 1 jam itu hanya untuk evakuasi mengambil korbannya saja, belum membawanya. Gitu. Di situ memang dituntut benar-benar ya fisik gitu kan,
Kalau masalah pengalaman sih bisa dipelajari lah, bisa bertahap. Jadi saya teman-teman semua saya promosikan sekalian. Jadi untuk keperawatan kesehatan kerja, insya Allah Kemenkes sudah mau mengadakan pelatihan khusus keperawatan kesehatan kerja. Ya, jadi kalau yang berminat di keperawatan kesehatan kerja bisa mengakses ke sana untuk ikut pelatihan, dan itu menjadi syarat untuk masuk ke perusahaan. Ya, jadi kemarin saya kan ngobrol sama orang-orang K3 juga, ternyata antara Hiperkes dengan pelatihan OHN ini materinya lebih bagusan di OHN. Ya. Sebenarnya kalau Hiperkes kan menginduknya ke industri ya, kemana tertran ya. Tapi kalau ini ke Kemenkes, kan kita ngeliat fungsi kita itu sebagai perawat untuk satu individu, kalau di karyawan individu karyawannya, yang kedua adalah keluarganya, yang ketiga adalah komunitas itu dikaryawan secara umum, atau mereka tadi setelah dari data survei itu kita temukan pasien dengan risiko tinggi diabetes, hipertensi, asam urat, PPOK, dan mereka kan dikelompokkan. Nah disitulah peran kita untuk memberikan asuhan keperawatan yang selama ini mohon maaf belum diterapkan. Ya mohon maaf, memang kita yang belum mampu, belum ada kompetensinya. Gitu. Yang punya baru perawat kan? Iya. Belum. Ya. Dan itu pernah saya angkat di sini, dan itu mereka sempat tersentak. Karyawan tidak lepas dari keluarga loh. Mana empowerment keluarga? Oh iya. Ya. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya lebih ke manajemen safety. Mereka udah komitnya ke manajemen safety, bukan profesional. Kalau profesional memang tanggung jawab kesehatan dari dokter kesehatan kerja dan perawat kesehatan kerja. Gitu. Dan informasi terbaru, mudah-mudahan tidak salah, bahwa ke depan itu akan dipisah. Antara safety itu akan dipegang orang FKM, tapi operasional orang FKM tidak akan menyentuh. Dan sekarang kalau nggak salah sudah diterapkan di Astra dan di Pertamina. Ya, kenapa? Angka kecelakaan kerja benar turun, tapi angka penyakit akibat kerja dan angka degeneratif pada karyawan meningkat. Nah itu memang tidak seimbang antara dua peran itu. Nah, makanya beberapa perusahaan sudah memisahkan safety khusus safety, kesehatan kerja khusus kesehatan kerja. Dan insya Allah itu informasi, mudah-mudahan up to date ya informasinya ya. Itu perlu untuk keperawatan kesehatan kerja dan keperawatan K3 di puskesmas itu rencananya mau dibuka PNS 3.000 untuk tahun 2014 kalau nggak salah. Khusus keperawatan kesehatan kerja ataupun K3 di puskesmas. Yang selama ini nggak ada kan di puskesmas, itu mau dibuka. Itu dirjennya yang ngomong tuh. Ya? Dirjennya yang ngomong. Dirjennya. Oke ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Nggak. Jadi mudah-mudahan Anda tidak buyar lagi gimana sih peran perawat kesehatan kerja gitu ya. Jadi memang saat ini baru masih level perawatan dasar. Ya, tadi tidak menutup kemungkinan kita akan membuka untuk yang sesuai peran perawat itu seperti apa. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke pos 1 kembali ya. Nanti habis itu terserah mau ada acara pribadi silahkan kalau memang ada acara. Terima kasih, mohon maaf